Setelah memahami capaian pembelajaran, selanjutnya Ibu dan Bapak Guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran. Mengapa Bapak dan Ibu Guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran dikembangkan untuk dicapai peserta didik pada waktu tertentu, sehingga pada akhir fase capaian pembelajaran dapat tercapai. Pada video kali ini, kita akan mempraktikkan cara merumuskan tujuan pembelajaran matematika pada fase D, menggunakan alternatif 2 seperti menganalisis dua komponen utama yaitu kompetensi dan ruang lingkup. Cara ini juga dapat diterapkan untuk merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran lain, dikarenakan menggunakan prinsip yang sama. Pada alternatif 2, cara untuk merumuskan tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kata kunci yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. 2. Mengelompokkan hasil identifikasi. 3. Merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam tahap merumuskan tujuan pembelajaran ini, pendidik belum mengurutkan tujuan-tujuan tersebut. Cukup merancang tujuan-tujuan belajar yang lebih operasional dan konkret terlebih dahulu. Tahap pertama yang pendidik lakukan adalah mengidentifikasi kata kunci yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Mari kita amati dokumen capaian belajar berikut. Pada kalimat pertama, dalam elemen pengukuran, kata kunci yang berkaitan dengan kompetensi adalah menjelaskan dan menyelesaikan masalah. Sedangkan kata kunci lingkup materi adalah luas lingkaran. Pada kalimat kedua, kata kunci kompetensi adalah menjelaskan dan menyelesaikan masalah. Lalu, kata kunci lingkup materi adalah luas permukaan dan volume bangun ruang. Pada kalimat terakhir, kata kunci kompetensi adalah menjelaskan. Sedangkan kata kunci lingkup materi adalah bangun datar dan bangun ruang. Pendidik mengacu pada prinsip mengidentifikasi kata kunci kompetensi dan lingkup materi di elemen yang lain. Tahap selanjutnya adalah mengelompokkan hasil identifikasi. Pendidik dapat mengelompokkan hasil identifikasi berdasarkan kompetensi dan lingkup materi. Untuk mempermudah pendidik dalam menganalisis, hasil identifikasi dapat disusun dalam tabel seperti berikut. Pendidik dapat menguraikan setiap kalimat pada capaian pembelajaran yang memuat kompetensi dan lingkup materi. Selain itu, pendidik dapat mengelompokkan berdasarkan lingkup materi yang sama. Misalnya, pada lingkup materi bangun ruang. Pengelompokan lingkup materi dapat dilakukan pada lintas elemen, seperti pada gambar berikut. Tabel ini menjadi contoh untuk pendidik. Tidak menutup kemungkinan, pendidik dapat mengembangkan cara lain untuk mengelompokkan hasil identifikasi kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi yang terdapat pada elemen proses merupakan keterampilan yang mendukung pemahaman matematika pada setiap lingkup materi. Sehingga kompetensi pada elemen proses dikembangkan bersama dengan elemen konten. Tahap terakhir yang dilakukan pendidik adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah melakukan identifikasi kompetensi dan mengelompokkan hasil identifikasi, pendidik dapat menentukan tujuan pembelajaran secara lebih rinci. Sebagai contoh, pada kalimat capaian pembelajaran berikut ini memiliki tujuan pembelajaran: memahami konsep lingkaran. 1. Memahami sifat dan konsep lingkaran. 2. Menjelaskan cara menentukan luas lingkaran. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran. Terkadang, pendidik perlu menganalisis ruang lingkup lebih mendalam, seperti pada kalimat capaian pembelajaran berikut ini. Sebelum peserta didik menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, pendidik perlu mendalami unsur-unsur pada bangun ruang terlebih dahulu. Maka, tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran tersebut adalah
Bapak dan Ibu guru, itulah tahapan yang dilakukan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk semua kalimat dalam capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan oleh pendidik dapat membantu peserta didik menyelesaikan capaian pembelajaran di setiap fasenya. Selamat mencoba merumuskan tujuan pembelajaran.